Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saya cintai. Setelah pada sebelumnya kita sudah mengenal tentang sholat jamak ya, yang kita juga sudah tahu ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal tentang sholat qashar ya. Jadi ada sholat jamak, ada sholat qashar seperti itu ya. Kalau jamak itu adalah sholat yang digabungkan, maka sholat qashar seperti yang bisa kalian lihat di layar ya. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas. Jadi qashar itu kan kalau dalam bahasa kita itu adalah ringkas ya, memendekkan, meringkas seperti itu. Jadi sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu lebih jelasnya melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Ya, sedangkan maghrib itu tetap harus dilaksanakan dengan 3 rakaat. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina." Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Sholat qashar dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan di bawah ini. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Ini menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat dan harus dilakukan setelah melewati batas desa ya. Kalau kita mengacu pada poin ini, jadi harus berpergian jauh melebihi 81 km, kemudian perjalanannya itu tidak dalam hal maksiat dan sudah melewati batas desa, seperti itu ya. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, semisal perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Ini juga sama seperti sholat jamak tadi ya. Kemudian praktek sholat jamak dan qashar. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal arti dari sholat jamak dan sholat qashar dan definisinya, penjelasannya, nah sekarang kita akan mengenal praktek sholat jamak dan qashar. Jika sudah memenuhi syarat sah sebagai rukhsah selain di jamak, sholat fardu juga dapat di qashar maupun jamak qashar. Jadi bisa cuma jamak tok, bisa juga didobelkan ya. Jadi sholat jamak dan qashar seperti itu, asalkan memenuhi syarat. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu walau dalam keadaan apapun. Sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Cara mengerjakan sholat jamak. Di sini ada 2 cara. Ada 2 macam cara mengerjakan sholat jamak. Yang pertama, melaksanakan sholat jamak takdim ya. Kita ini kemarin sudah mengenal ya. Jadi semisal sholat duhur dan sholat asar kita jamak, itu bisa dengan jamak takdim, bisa dilakukan di sholat duhur, atau dengan jamak takhir, yaitu dilaksanakan di sholat asar. Kalau jamak takdim berarti sholat duhur dan asarnya kita lakukan di sholat duhur, di waktu sholat duhur. Kalau jamak takhir, sholat duhur dan asarnya kita lakukan di sholat asar. Begitu juga kalau isya dan maghrib ya, maghrib dan isya maksud saya. Kalau di jamak takdim, sholat maghrib dan isyanya dilakukan di sholat maghrib, di waktu sholat maghrib. Kalau jamak takhir, sholat maghrib dan isyanya dilakukan di waktu sholat isya, seperti itu ya. Nah ini berniat sama ya. Kemudian takbiratul ihram seperti biasa. Sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Ini kalau jamak sholat duhur dan asar ya. Sholat duhur 4 rakaat. Kalau maghrib ya berarti 3 rakaat seperti itu. Kemudian salam. Nah setelah salam ini harus berdiri lagi, jangan menunggu waktu yang lama atau jangan ngobrol, langsung bangun, berdiri lagi dan berniat sholat lagi, kemudian langsung melanjutkan sholat yang kedua. Kalau duhur dan asar berarti sholat asarnya lagi, kalau maghrib dan isya berarti sholat isyanya, seperti itu.
sholat seperti biasa 4 rakaat ya, asar atau isya, kemudian salam, seperti itu ya. Jadi sama seperti mengerjakan sholat dalam satu waktu, mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu, seperti itu. Salam langsung sholat yang kedua. Kemudian cara melaksanakan sholat jamaah takhir ini cuma sama ya, cuma dilakukan di sholat yang kedua, seperti itu. Sama ya, niat takbiratul ihram, sholat duhur atau sholat maghrib sesuai jamaknya, jamak apa ya, maksudnya menggabungkan sholat apa. Kalau duhur dan asar berarti ya sholat duhur dulu, kalau maghrib dan isya berarti sholat maghrib dulu, seperti itu. Jadi meskipun entah itu jamak takdim atau jamak takhir, yang jelas sholat yang pertama itu harus didahulukan. Kalau menjamak sholat duhur dan asar ya, meskipun jamak takhir ya sholat duhur dulu, seperti itu, baru sholat asar. Sama seperti itu ya. Kemudian ini cara mengerjakan sholat qashar. Kalau tadi sholat jamak itu menggabungkan, maksudnya menggabungkan dalam satu waktu, 2 sholat digabungkan dalam satu waktu, salam terus sholat lagi. Nah, kalau qashar dilihat dari namanya juga ya, meringkas atau memendekkan, itu berbeda nih. Ini cara-caranya. Kita ambil contoh sholat duhur, berniat sholat duhur, kemudian takbiratul ihram, sholatnya cuma 2 rakaat. Kalau duhur dan asar semisal ya, kalau cuma qashar tok, saya sholat duhurnya saya qashar tapi tidak jamak semisal ya, enggak saya jamak, berarti cuma 2 rakaat kemudian salam. Kalau jamak dan qashar berarti, nah ini ada di bawah ya, cara menjamak sekaligus mengqashar. Jadi kalau mengqashar tok, kalau cuma mengqashar, sholat qashar ya, jadi yang asalnya 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Semisal mengqashar sholat duhur jadi 2 rakaat, mengqashar sholat asar jadi 2 rakaat, mengqashar sholat isya jadi 2 rakaat. Kalau mengqashar sholat maghrib ya tetap harus 3 rakaat ya, tidak boleh diqashar maksud saya. Kemudian cara menjamak sekaligus mengqashar ini yang jamak qashar, menjamak sholat sekaligus mengqasharnya atau jamak qashar, biasanya disebutnya seperti itu ya. Cara menjamak sekaligus mengqashar sholat adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Hukum dan syaratnya sama dengan di atas ya, harus sesuai syarat jamak dan sholat qashar, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh semisal duhur dengan asar, caranya sebagai berikut. Semisal ini duhur dengan asar ya, dijamak sekaligus diqashar. Semisal ini berarti jamak, entah itu sama ya, entah itu jamak takdim atau jamak takhir, sama. Maksudnya itu kita sholat yang pertama takbiratul ihram, sholat duhur 2 rakaat, terus salam, terus bangun lagi sholat asar 2 rakaat lagi, seperti itu. Jadi kalau maghrib dan isya berarti sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian salam, langsung bangun lagi sholat isya 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar itu sholat duhur, asar dan isya, seperti itu. Jadi bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, ini niat sholat jamak dan sholat qashar. Ini ada ada berbagai pemahaman dalam Islam ya di sini. Yang biasa atau yang yakin dengan adanya konsep niat dalam sholat, silahkan dibaca ya. Usholi fardhu dzuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an taqdiman lillahi ta'ala, seperti itu. Yang asar juga ada. Kalau lebih gampang itu sebenarnya ketika ketika takbir itu kita niat bahasa Indonesia saja sebenarnya. Atau kalau yang tidak sependapat dengan adanya niat ini ya langsung takbiratul ihram seperti biasa, seperti itu ya. Ini juga ada niat jamak takhir. Silakan dibaca-baca di buku kalian ya. Niat sholat qashar juga silakan dibaca-baca.
kalau tidak sesuai dengan pemahaman kalian, cukup sebagai pengetahuan saja. Nah, soalnya nanti kalau di soal-soal pasti ada seperti itu. Niat sholat jamak takdim dan sholat qashar. Nah ini terus sudah selesai ya. Di sini ada kamus, ada mubah, jamak, qashar, jamak takdim, jamak takhir. Oke anak-anak, itu mungkin sedikit yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, tetap belajar. Nanti kalau ada hal-hal kesulitan bisa kalian tanyakan ke guru kelas masing-masing. Oke, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.